Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali, untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan kita untuk belajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran, yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, dan juga kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kita hari ini, yaitu kita akan memasuki pelajaran yang kedua dari kitab Nahwu Al-Iman Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran, yaitu kitab Nahwu jilid yang ketiga. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hal, yang mana yang dimaksud dengan hal adalah wasfun nakiratun yubayinu hay'ata sahibihi, yaitu wasaf atau isim sifat nakirah, itu hukum asalnya untuk menjelaskan keadaan sahibnya. Dan hal ini hukumnya adalah mansub, dan disyaratkan dalam sahibul hal harus ma'rifah, sedangkan halnya adalah nakirah. Dan pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan memasuki ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, anwa'ul hal, macam-macam hal. Jadi hal ada macam-macamnya. Sebagaimana dulu kita pelajari juga tentang khobar. Khobar itu juga bermacam-macam. Ada khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah. Begitu pula dengan hal, nanti akan kita bahas pembagian-pembagiannya. Nah, sebelumnya kita masuk pada al-kalimatul jadidah, kosa kata baru. Yang pertama adalah kharra. Kharra di sini bisa berarti jatuh atau tersungkur. Itu kharra. Lalu kemudian so'iqa. So'iqa di sini artinya adalah nanti sebagaimana di dalam ayat, yaitu pingsan, jatuh sehingga pingsan. Lalu ta'thau wala ta'thau, bermakna tufsidu, yaitu membuat kerusakan. Afwajan, jama'atan, yaitu bergerombol, berjamaah, berbondong-bondong. Yang qalibu, yaitu membalik, memutar lagi, mengulangi juga bisa, yang qalibu.
Lalu khasian. Khasian bisa bermakna diusir atau tanpa cacat bisa, tanpa ada kekurangan. Kemudian hasir sama dengan capek atau letih, lelah. Begitu pula dengan kabad. Kabad ini juga capek atau letih. Tapi itu untuk kosa kata kita. Sekarang kita masuk ke al-amsilah, contoh-contohnya. Yang pertama adalah wa kharra Musa sa'iqa. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa jatuh tersungkur, jatuh dan pingsan, dalam keadaan pingsan. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah bikin kerusakan, dengan buat kerusakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, dalam keadaan bergerombol, berjamaah, bareng-bareng. Itu ketika Fathu Mekah, banyak sekali orang-orang musyrikin yang masuk ke dalam agama Islam. Lalu kemudian Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tsumma kemudian irji'il basara, ulangilah penglihatanmu, karratain, yaitu sekali lagi ulangi terus pandanganmu. Yang qalibu ilaik, maka niscaya pandanganmu tadi itu akan kembali juga kepadamu. Yang qalibu ilaikal basar, maka pandangan tadi akan kembali lagi. Khasian wa huwa hasil, ya, kembali tanpa menemukan kekurangan atau cacat. Wa huwa hasir, dan ia, itu pandangan tadi, wa huwa hasir, dalam keadaan letih. Lalu kemudian contoh berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan lelah, dengan keadaan susah payah. Lalu kemudian jalasa Umaru amamal fasli. Ini Umar duduk amamal fasli, di depan kelas. Nah, di sini kalau kita melihat yang bergaris bawah ini, sa'iqa mufsidin yadkhuluna wa huwa hasir, kemudian fi kabad dan amamal fasli, maka ini semuanya menjelaskan tentang fa'il sebelumnya, menjelaskan tentang keadaannya. Musa tersungkur dalam keadaan pingsan. Nah, maka sa'iqa di sini kan menjelaskan tentang keadaan Nabi Musa. Baik. Kita masuk ke dalam kaidah al-halu salasatu anwa'in. Hal itu ada 3 macam. Yang pertama, halun mufradatun. Yang kedua, halun
latun, hal dalam bentuk jumlah. Dan yang ketiga adalah hal syibhu jumlah. Adapun contoh hal mufradah, ya banyak seperti di sini, wa kharra Musa sa'iqa wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ini semuanya dinamakan dengan hal mufrad. Kalau contoh yang lainnya misalkan ya'kulu Ahmadu al-khubza jalisan. Ahmad makan roti jalisan, dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Ini hal mufrad. Atau meskipun ini dirubah, misalkan ya'kulu at-tullabu, murid-murid itu, ya'kulu tullabu al-khubza jalisina. Nah, maka di sini at-tullabu atau ya'kulu tullabu jalisin. Murid-murid itu makan dalam keadaan duduk. Jalisina ini menjelaskan keadaan sahibnya, yaitu at-tullab. Keadaan mereka ketika makan, itu makan dalam keadaan jalis, dalam keadaan duduk. Nah, di sini meskipun maknanya jamak, dari sisi jenis hal disebut dengan hal mufradah, hal mufrad, bentuk tunggal. Tunggal di sini bukan maknanya, akan tetapi tunggal di sini karena bukan kalimat, bukan jumlah atau sibhu jumlah, tidak terdiri dari sibhu jumlah. Itu karena mufradah tadi apa? Lawan dari yang kedua dan ketiga, yaitu jumlah dan sibhu jumlah. Bukan mufradah ini lawan dari musanna atau jamak. Dan ini secara umum untuk yang pertama, kalau kita melihat ta'rif yang pernah saya sebutkan, wasfun nakiratun, wasaf yang nakirah. Maka di sini yang umumnya berbentuk nakirah, jalisin. Itu untuk yang pertama. Adapun yang kedua, halun jumlatun, hal dalam bentuk jumlah. Kalau kita melihat misalkan untuk hal jumlah, terbagi menjadi dua, al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah al-ismiyah. Yang dimaksud dengan jumlah hal jumlah fi'liyah tentu di sini dalam bentuk jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Lalu itu semuanya dijadikan menjadi hal, menyebutkan tentang keadaannya. Namun di sini saya bacakan dulu untuk ada keterangan yang penting. Wahya nau'ani, dan itu dari dua macam. Jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wal halul jumlah, dan hal jumlah la budda an tastamila ala rabitin yarbituha bima qablaha. Harus hal jumlah di sini harus mengandung rabit yang mengikatnya. Rabit di sini
ada 4 macam. Ada dhamir, waw wa dhamir, waw faqat, atau waw waqat. Ini robitnya ada 4. Maka hal jumlah itu harus mengandung salah satu dari robit ini. Dan biasanya untuk robit yang berbentuk dhamir dan waw waqat ini untuk membuat hal jumlah fi'liyah. Adapun untuk waw, al-waw dan dhamir dan al-waw faqat ini biasanya digunakan untuk jumlah ismiyah. Contohnya bagaimana? Untuk jumlah fi'liyah, contoh misalkan menggunakan robit dhamir ya, menggunakan robit dhamir saja misalkan. Ini robitnya dhamir dulu. Contoh Ja'a Muhammadun yahmilu haqibata. Ja'a Muhammadun yahmilul haqibah. Nah, di sini ada fi'il dan fa'il berupa ja'a Muhammadun yang ingin dijadikan sebagai sahibul hal adalah Muhammadunnya, yaitu fa'ilnya ini menjadi sahibul hal. Halnya mana? Yahmilul haqibata, membawa tas. Maksudnya adalah Muhammad datang dengan membawa tas. Ja'a Muhammadun yahmilul haqibata. Nah, di sini mengandung dhamir. Mana dhamirnya? Kok enggak ada? Yang tepat adalah dhamirnya enggak kelihatan, yaitu dhamir huwa pada fa'ilnya yahmilu. Karena di sini yahmilu ya fi'il mudhari' yang butuh dengan fa'il, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan inilah yang menjadi robit. Huwanya inilah yang menjadi robit di sini. Contoh yang lainnya misalkan jalasa Ahmadu yaqra'ul. Jalasa Ahmadu yaqra'ul kitabah. Ini diantara ciri-cirinya, diantara ciri-cirinya kalau hal jumlah, khususnya jumlah fi'liyah, itu ketika disebutkan sebuah fi'il dan fa'il langsung menyebutkan fi'il, nggak ada wawu atofnya, bukan wa yaqra'ul kitab. Nanti kalau wa yaqra'ul kitab ya tentu i'rabnya pasti akan berbeda. Makanya di sini ja'a Ahmadu yaqra'ul kitab, membaca kitab atau buku, dalam keadaan membaca buku atau kitab. Nah, ini untuk jumlah fi'liyah. Contoh yang lainnya misalkan
yusalli al-muslimuna. Yusalli al-muslimuna, orang-orang muslim itu salat. Nah, sekarang tinggal kita sebutkan atau jelaskan bagaimana mereka ketika salat, bagaimana keadaan mereka ketika salat. Yusallil muslimuna yakhsha'una. Yakhsha'una berarti khusyuk. Yusallil muslimuna yakhsha'una lillah, dalam keadaan khusyuk. Tapi boleh kalau misalkan pakai contoh yang atas, jalasa at-tullabu yaqra'una al-kitab. Nah, ini untuk penggunaan pada rabit dhamir. Adapun untuk wawu wa qad, setelah qad ini, qad yang umumnya adalah menyebutkan tentang penekanan. Qad, kalau setelah qad itu fi'il madhi. Kalau setelah qad di sini adalah fi'il mudhari', artinya kadang-kadang. Qad yasum, kadang-kadang puasa. Nah, namun yang dimasukkan di sini adalah qad apabila mendahului fi'il madhi. Contoh, misalkan dakhala at-tullabu al-fasla wa qad jalasa al-ustadzu alal kursi. Murid-murid itu masuk kelas. Waqad jalasa al-ustadz. Maka di sini waqad rabitnya adalah wawu dan qad. Rabitnya adalah wawu dan qad. Waqad jalasa al-ustadzu alal kursi. Ketika murid-murid datang dalam keadaan gurunya pun sudah duduk di depan kelas, berarti mereka telat untuk tulabnya. Ini untuk penggunaan apa? Waqad dan sungguh. Lalu kemudian untuk jumlah ismiyah dan yang menggunakan rabitnya adalah wawu dan dhamir, atau yang kedua adalah wawu faqat, wawu faqat. Contoh misalkan untuk wawu dan dhamir, biasanya dhamir di sini yang dipakai adalah dhamir munfasil. Biasanya dhamir munfasil. Contohnya adalah wa huwa, menggunakan wawu dan dhamir. Yahfadhu Muhammadun al-Qur'ana wa huwa jalisun.
wa huwa jalisun. Muhammad itu menghafalkan Al-Quran wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk. Maka wa huwa jalisun di sini dia sebagai hal. Huwanya sendiri kalau mau diperinci itu sebagai mubtada dan jalisun sebagai khobar mubtada. Lalu keduanya di sini fi mahalli nasbin hal, fi mahalli nasbin hal. Jadi ini untuk rabit al-wawu dan dhamir. Adapun rabitnya adalah al-wawu faqat, wawu saja. Atau misalkan ini juga terjadi pada jumlah ismiyah. Nah, terjadi pada jumlah ismiyah. Contoh, misalkan hadaratul labu ilal fasli wal ustadzu jalisun alal kursi. Nggak kelihatan. Jalisun murid-murid itu telah masuk ke dalam kelas dan ustadz, itu maksudnya dalam keadaan ustadznya itu sudah duduk di atas kursi. Maka di sini halnya adalah wal ustadzu jalisun alal kursi. Sedangkan waw di sini disebut dengan wawu hal, disebut dengan wawu hal. Jadi hadaratul labu ilal fasli, murid-murid itu datang ke kelas, hadir ke kelas. Lalu kemudian wal ustadzatu jalisun alal kursi. Berarti di sini al ustadzu jalisun. Dan ustadznya sudah duduk. Ini mubtada dan khobar. Al-ustadz sebagai mubtada, sedangkan jalisunnya sebagai khobar. Nah, kalau ini berarti nanti setelah di-i'rab satu-satu, insan al-ustadzu mubtada, kemudian jalisun khobar, disebutkan wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halun. Nah, itu untuk membuat kalimat dengan waw faqat, yaitu dengan waw saja. Oh, masalan dhahabna ila suqi wa syamsu fawqana.
kita pergi ke pasar dan wasyamsu dan matahari ada di atas kita. Berarti menjelaskan keadaan dia ketika berjalan tadi, mataharinya itu berada di atas. Nah, jadi ini untuk rabitnya. Jadi rabit itu yang menggabungkan antara sahibul hal dengan halnya. Tapi semoga bisa dimengerti untuk pembahasan tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, halun syibhu jumlatin. Hal sibhu jumlah. Wahya nau'ani al-jaru wal majruru wal dzarfu. Al-jaru wal majruru wal dzarfu. Karena sibhu jumlah ada dua ini. Contoh misalkan tasiru as-safinatu bisur'atin. Nah, di sini ada bi, tasiru as-safinatu bi sur'atin. Sur'ah di sini saya majrur dengan ba karena ada yang memajrurkannya. Bi sur'atin. Itu untuk contoh jar dan majrur. Adapun untuk dzaraf, contoh yang misalkan waqafa Muhammadun amama bait. Waqafa Muhammadun amamal baiti. Muhammad berdiri atau diam di depan rumah. Amama al-bait. Maka untuk amamal bait di sini setelah di i'rab satu persatu, amama misalkan dzarfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun. Lalu dhafun ini pasti wa huwa mudhaf, al-baiti mudhafun ilaihi mansub, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Lalu disebutkan wa dzarfu fi mahalli nasbin halun. Taib. Itu untuk pelajaran kita tentang anwa'u al-hal. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk ke dalam namadzijul i'rab, contoh-contoh dalam mengi'rab. Yang pertama pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Maka di sini i'rabnya wa huwa yaitu untuk wawunya disebut wawu hal.
Lalu untuk huwa dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi. Wa huwa dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini mubtada atau di sini. Wa mubtada'un dhamirun atau lebih enak dhamirun munfasilun kalau mau tambahi. Mabniyun alal fathi mubtada, ini bisa taruh di belakang. Sedangkan khobarnya mana? Hasirun khobar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Jadi khobar mubtada' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar. Nah, ini wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari, yakni wa huwa hasir fi mahalli nasbin halun. Jadi seperti ini pun boleh di i'rab nanti menjadi hal, karena halnya ini berbentuk jumlah ismiyah. Wa huwa hasirun. Hasirun mubtada'un marfu'un wa lammatu raf'i dhammatu dhahira fi akhirih. Lalu kemudian yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia yadkhuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Alamatu raf'ihi subutu nun. Nunnya tetap, nunnya itu tidak dihapus, tidak berubah. Ini hukum asal. Wa rawau al-jama'ati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin khalun. Atau fi mahalli nasbin halun. Jadi ini harus melihat dulu bahwasanya kalau hal jumlah itu kalaupun dihapus itu tetap jumlahnya itu tetap menjadi kalimah mufidah atau jumlah yang mengandung makna. Tapi kalau halnya dibuang atau ada isim dibuang tapi merubah makna atau menjadikan makna tidak lengkap, maka tidak mungkin ada halnya. Lalu kemudian yang ketiga, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan susah payah, fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Berarti di sini fi harful jar kait kabadin ismun majrur bi fi. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Ini wal jaru wal majruru fi mahalli nasbin halun. Maka fi kabadin di sini
menjadi hal dari fi'il khalaqnal insana, menjadi khalaqnal insana fi kabadin. Lalu kemudian yang keempat, jalasa Umaru amamal fasli. Jalasa Umaru amamal fasli. Amama dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhiri wa huwa mudhafun wa huwa mudhaf. Wal fasli mudhafun ilaihi majrurun bil kasroh, karena sudah ada amama, karena amama itu yaitu daraf, dan daraf itu biasanya membuat isim setelahnya itu mudhafun ilaihi. Nah, kalau di sini dzarfu makan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Kemudian al-fasli mudhafun ilaihi majrurun bi al-kasrah wa dzarfu fi mahalli nasbin halun, menjadi hal lagi. Tapi itu yaitu tentang hal dengan ketiga macamnya, tiga bentuknya. Ada hal mufradah, ada hal jumlah. Jumlah ini juga dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan masing-masing penggunaannya harus bersambung dengan robit. Dan robit ini ada 4, bisa dhamir saja, dan ini biasanya masuk dalam fi'il tadi. Begitu pula dengan al-wawu wa qad, huruf waw. Dan juga qad, wawu dan qad, wa qad, wa qad. Sedangkan hal sibhu jumlah wahya nau'an al-jaru wal majruru wal dzarfu. Ini ya, sebagaimana saya jelaskan tadi, hampir sama dengan khobar ya. Kalau khobar juga dibagi menjadi 3, hal pun juga menjadi 3. Maka nanti di latihan untuk wahuwa zalimul li nafsi atau bil haqqi wahum shahirun, maka seperti inilah nanti yang bisa juga menjadi hal. Tapi para pencinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Insyaallah untuk tadribatnya kita jawab atau kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin pemirsa Liman TV bisa menyimak terlebih dahulu, mengulangi lagi pelajaran ini, sehingga nanti bisa ditanyakan atau bisa mudah dengan ketika menjawab latihannya. Atau mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.